saya, pikiran saya, hati saya, tim saya menolak kalau ada di situ wajah seorang Farhad Abbas yang menjijikkan. Oke, bahwa polisi yang melakukan tahapan-tahapan penyelidikan, mengumpulkan novum baru untuk juga melakukan penyidikan. Itu hak polisi kan? Klarifikasi tadi, kita itu ngajak Bapak ini untuk bergabung itu sebenarnya hanya guyon-guyon aja, bukan? Dan ingat ya, nggak boleh lagi mengatakan saya menyebarkan percakapan. Itu bukan percakapan. Itu adalah nomor telepon pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi ini wah, ada pengacara dikerjain juga sama pengacara gini gitu ya. Kok semakin hari pengacara ini kok semakin nggak ada harga dirinya gitu. Farhad Abbas janganlah begitu bang ya, kasihan tuh ya, kemarin habis dibully orang, sekarang lagi ini dikerjain ya. Jadi jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Ini dia Bang Rasman dikerjain sama Farhad Abbas ya. Kita saksikan, ini dia. Gimana Bung Rasman tuh diajak untuk bergabung? Ya, terima kasih atas ajakannya. Saya mau saja gabung, tapi mental saya, pikiran saya, hati saya, tim saya menolak kalau ada di situ wajah seorang Farhad Abbas yang menjijikkan. Tetapi bagi saya itu biasa saja. Kalau laporan dia kan boleh, kalau saya bilang menjijikkan kenapa rupanya? Menjijikkan kata-katamu, menjijikkan sikapmu, itu hak saya dong. Nah, lalu kemudian kemarin saja PN Surabaya, kau jangan jawab dulu. Apa melapor? Oke, satu persatu bapak-bapak. Kau ini, kita dengarkan dulu Bung Farhad, Bung Rasman menjelaskan, nanti kita akan menanggapinya. Apalagi mau kau pakai ini? Kenapa nggak pakai apa kau hari ini? Kenapa nggak pakai baret kau? Ini udah pakai kacamata hitam, kemudian pakai rok, pakai apa rambut, bendo. Biasa Ya, lah. besok pakai apa kau lagi? Pakai baju perempuan. Tapi kalau kau jago, main kita gitu. Ya, ini saya nggak mau menjadi anak-anak perdebatan ini. Lalu kemudian saya ingin katakan bahwa rekan saya Krisnamurti bisa mengontrol proses jalannya persidangan para lawyer ini. Jangan seperti Farhad Abbas yang mulutnya barbar. Oke. Jaga mulutmu Farhad ya. Tahu dengan saya belum selesai urusan. Kau dengarkan ke telinga kau. Kau dengar ini ngomong saya. Kau dengar pakai telinga saya. Jaga mulut kau. Kamu siapa? Ya saya Rasman. Urusanmu dengan saya belum selesai. Tapi ini saya kesampingkan ya. Ini saya kesampingkan. Oke, bapak-bapak, masalah pribadi kita kesampingkan terlebih dahulu. Supaya dialog ini intelek, saya minta supaya saudara Krisnamurti, kalau saudara mengajukan PK, jangan kau jawab dulu. Saya masih ngomong ini. Kamu kasar, kamu mengancam saya. Ya. Oke, bapak-bapak, untuk masalah pribadi kita kesampingkan dulu. Kita untuk pagi hari ini konteks. Kamu siapa? Saya Rasman katanya. Rasman siapa? Rasman botak. Tapi sebenarnya udah lama juga ya kita tidak mendengar tuh ya, kita tidak tampilkan juga Bang Rasman ya. Tapi selalu saya bilang sebetulnya ya, kehadiran pengacara-pengacara seperti ini memang ada sisi lucunya gitu kan. Di samping memang masing-masing pengacara ini memperjuangkan apa yang meyakini mereka benar gitu ya. Tapi keren juga ya. Apalagi kata netizen, apa katanya? Kata Dennis, istrinya Rasman mantannya Farhad Abbas katanya. Bener nggak ya? Kalau memang bener, beralasan juga ya kenapa orang lain nggak akur gitu kan? Kayak Tom and Jerry gitu loh. Ya, ayolah, udah baik-baik tuh Farhad Abbas ngajak Bang Rasman. Jadi kemarin juga tuh ada sinyal-sinyal juga Bang Rasman mau berubah tuh. Jadi ikuti saja abangku ya, sampingkan dulu tuh masalah pribadi yuk ya. Kita fokus ke masalah itu gitu kan, biar siapa tahu dengan kehadiran Abang Rasman itu bisa merubah suasana gitu kan. Gitu abangku ya. Sebenarnya Rasman, dia bilang Tata ini ya, sebenarnya Rasman pengen ikut kayak yang lain gitu katanya. Tapi apalah daya, nggak ada yang mau pakai jasanya gitu. Jadi siapa yang mau pakai sekarang Tata ya dengan Bang Rasman? Sebenarnya kan habis juga tuh dibully sama netizen gitu kan. Sesuai dengan apa yang disampaikan juga Bang Hotman gitu kan. Kalau kasus kita ditangani dengan lawyer yang ini gitu kan, yang tidak dihargai
status kasus kita gimana gitu loh ya. Memang masuk akal juga gitu. Jadi sekarang ini sebenarnya Pak Rasman udah habis kayaknya. Ada juga dari siapa ini? Dari Ikhwanu Fikri ya. Rasman nggak perlu diajak, lihat aja nanti dia pindah sendiri katanya. Mengingat dia nggak diajak sama CS-nya jadi pengacara Rudiana, bener. Kemarin kan udah capek tuh bela-belain tuh ya, bela-belain katanya sesuai dengan Bapak Mahfud kemarin ya, bela-belain polisi. Kok polisi dibela, polisinya mau udah dibela katanya. Gitu ya. Tapi sebenarnya sekali lagi Semeton ya, dengan keberadaan orang-orang seperti ini gitu kan, yang sekarang kan netizen sebenarnya udah paham juga gimana gitu kan, mana yang memang harus dengar, mana walaupun kita tahu sendiri Farhad Abbas dulu kayak gimana juga dulu, tapi dengan posisinya sekarang untuk membela di Zakatata di sisi yang benar gitu kan, netizen respect kembali sama beliau gitu. Beda sama Rasman nih ya, habis kemarin dibully-bully. Lucu. Ada juga nih ya sambungan yang tadi ya kita saksikan, ini dia. Jangan seperti Farhad Abbas yang mulutnya barbar. Oke. Ya? Jaga mulutmu Farhad ya. Tahu dengan saya belum selesai urusan. Tahu dengarkan ke telinga kau. Kau dengar ini ngomong saya. Kau dengar pakai telinga saya. Telinga Jaga saya mulut katanya. kau. Kamu siapa? Kamu Ya siapa? saya Rasman. Urusanmu dengan saya belum selesai. Tapi ini saya kesampingkan ya. Ini saya kesampingkan. Oke, Bapak-bapak, masalah pribadi kita kesampingkan terlebih dahulu. Supaya dialog ini intelek, saya minta supaya Saudara Krisnamurti, kalau saudara mengajukan PK, jangan kau jawab dulu. Polda Metro Jaya. Saya masih ngomong ini. Kamu kasar, kamu mengancam saya. Ya. Oke, Bapak-bapak, untuk masalah pribadi kita kesampingkan dulu. Kita untuk pagi hari ini konteksnya adalah peninjauan kembali Saya Jakarta. minta dari kesampingkan. Kenapa saya kesampingkan? Saya minta agar rekan saya Krisnamurti yang lebih cool, yang lebih sportif untuk supaya kalau menyampaikan statement, saya juga keras. Ya. Dan itu diakui oleh saudara Farhad. Keras man. Tapi Rasman. kontrol. Rasman. Jangan menuduh orang, ya. Ternyata kita Begitu menang. ya. Berarti kamu udah kalah. Jadi udah saya jangan kira- banyak ngomong lagi ya. Saya kira Udah saudara Rasman silakan katanya. ajukan PK. Loh, kok ngomong terus kau ini, kau nggak suka dimanapun ayo. Oke, baik. Udah kalah dan Baik, silakan Bung Farhad. Bung Farhad, silakan. Bisa nggak ini? Halo, host? Iya, Bung Rasman. Kita berikan Saya minta kesempatan untuk Bung Farhad untuk menjawab terlebih dahulu. kalau saudara-saudara mengajukan PK, maka ajukanlah sesuai dengan konteks penegakan hukum itu sendiri. Kemudian kalau ini ternyata ditolak, jangan nanti mengatakan bahwa oh ini hakimnya tidak fair, hakimnya rekayasa sama dengan yang kemarin-kemarin. Tapi kalau ini diterima, silakan. Polisi kan sudah samaan wa ta'atan. Polisi sudah patuhi. Begitu Peggy Setiawan dinyatakan bahwa harus dikeluarkan dari penjara, polisi turun-urun. Tapi saya dapat informasi kemarin sore bahwa polisi yang melakukan tahapan-tahapan penyelidikan, mengumpulkan novum baru untuk juga melakukan penyidikan. Itu hak polisi kan? Tetapi yang saya ingin katakan bahwa proses penegakan hukum PK Satal ini, menurut saya, Saka Tatal ini, kalau ini sampai dikabulkan, ini akan menimbulkan keresahan baru dalam konteks penegakan hukum. Ya, bukan pada pribadi Saka Tatal, dalam konteks penegakan hukum. Oke, Bung Krisna, mungkin bisa menambahkan Bung Krisna. Kasih semuanya, begitu. Bung Krisna. Oke, saya lanjutkan ya. Boleh, silakan Bung Farhad. Kalau sudah Peggy aja yang pelaku utama dianggap bukan orangnya, ngapain lagi mau taruhan bahwa Iya. Benar. Sakatata akan menang atau kalah. Benar Kami sih. menganggap ini bukan lagi Benar peperangan di pengadilan, tapi kemenangan sudah di depan mata. Benar. Jadi teman-teman, kemarin dulu kalian mengatakan bahwa Dede Aep itu ada 2 saksi, sekarang Dede udah mencabut keterangannya dan siap dipenjara Dede, ya. Jadi Yeah. sudah, jangan, kembalilah ke jalan yang benar. Kita ini pengacara, gak usah membela-bela saksi yang sama-sama rame-rame kalian kumpulin tuh jadi saksi. Mulai dari Pasren, mulai dari Rudiana, kan aneh. Masa Rudiana yang menangkap, saksinya sama pengacaranya sama, orang itu mulu gitu, itu sudah bertentangan. Iya. Nah, ingatin kepada Rudiana ya, bahwa kok pengacara pasien, pengacara kaki sama orangnya gitu.
Jadi kelihatan banget bahwa mereka ini udah ketakutan dan tidak dibela oleh Polri. Iya, benar. Nah, Benar. justru Benar. yang dibela oleh Polri dan LPSK adalah kami. Benar. Karena si Saka Tatal sudah dilindungi, Benar. ya, dilindungi, sedangkan yang namanya Paslen, Sudirman semua nggak dilindungi karena banyak bohongnya. Ya, ya. Kalau saya menyarankan sebaiknya pengacara-pengacara ini minta LPSK aja lah kalian, karena sedikit lagi kalian juga akan kita laporkan sebagai pembuat curiga. Jadi apa namanya? Yang dua ini memang sudah memiliki jalan masing-masing gitu kan? Sudah memiliki jalan masing-masing. Tapi sebenarnya kalau kita lihat memang dari pendirian dari Bang Rasman ini sebenarnya masih agak malu-malu kayaknya ya. Memang saya yakin sih ya Bang Rasman ini sadar tahu gitu kan. Tapi kenyataannya malu-malu. Dengar kau itu pakai telingaku katanya. Ya. Apa kata netizen ini? Perhatikan bahasa si Rasman Tiu katanya. Katanya tolong dengar pakai telinga saya lah. Gimana? Tiu. Dengar pakai telingaku. Hongor Farhad Rahman. Siapa nih yang menang? Aku dukung Bang Farhad katanya. Semangat Bang. Hongor. Hongor itu apa ya? Tapi sebenarnya video yang tadi sebenarnya ini salah satu bentuk katanya. Ini diakui langsung sama para tabas. Mau ngeprank. Ini dia videonya. Kita mengharapkan kontribusinya dari Mas Rasman untuk Dia prank sama dengan timbang pikirannya. Dasar Farhad ini. Itu Mas Rasman. Gimana Bung Rasmanto diajak untuk bergabung? Ya, terima kasih atas ajakannya. Saya mau saja gabung. A few moments later. Saya klarifikasi tadi, kita itu ngajak Bapak ini untuk bergabung tuh sebenarnya hanya guyon-guyon aja, bukan serius. Oke, baik. Janganlah gitu Bang Farhad, janganlah. Kemarin kan beliau itu udah capek tuh dirujak-rujak, udah dipotong gitu. Apa namanya? Disunat katanya kan. Disunat ininya apa namanya? Burungnya. Terus dibuat parodi kura-kura ninja juga tuh ya. Diganti mukanya pakai muka kodo. Udahlah Bang Rasman, janganlah. Bang Rasman, Bang Farhad sudahlah ya. Udah dibilang juga kemarin dari Bang Farhad bilang Rasman katanya, keras man, manusia keras katanya. Janganlah gitu kan. Kasihan Bang, kasihan Bang. Mudah banget mancingnya. Mudah banget mancingnya katanya. Nia, jangan akur dulu katanya. Please jangan akur dulu katanya. Kalian menghibur sekali. Kurang ajar kau Nia. Kurang ajar. Orang ini sampai keluar urat lehernya untuk ngomong gini. Kau bilang ini, jangan dulu please, jangan dulu akur. Kau menghibur. Tapi di sisi lain sebetulnya ada juga sih sebenarnya seriusnya ini Bang Farhad juga menangani Bang Rasman gitu kan. Tentang ada statementnya mungkin yang mungkin beliau tidak terima, itu salah satunya memang Bang Rasman kemarin melaporkan juga ini ya ke Farhad Abbas gitu kan. Menarik itu kita saksikan sebetulnya. Ini dia. Dan ingat ya, nggak boleh lagi mengatakan saya menyebarkan percakapan. Itu bukan percakapan. Itu adalah nomor telepon pribadi saya yang mana Rasman menelpon. Kemudian dengan teriakan-teriakan tidak senonoh, kalimat-kalimat kasar yang saya anggap ini orang harus masuk penjara. Ya, gara-gara laporan saya ini dia gerah, dia mencari-cari kesalahan saya. Katanya saya bilang dia bukan mantan pengacara. Iya, memang kamu diumumkan pernah berhenti dan dipecat menjadi pengacara dari Kongres Advokat Indonesia. Se-Indonesia tahu. Ya. Dan pola perilaku kalian ketika berhadapan dengan kasus yang saya tangani adalah Saka Tatal dan Peggy, pembunuhan Vina. Saya heran orang ini mewakili siapa gitu. Teriak-teriak, bentak-bentak orang, akhirnya kalah. Nah, mulai saat ini saya katakan, kamu kan dulu ngantang taruhan. Kamu adalah pengacara yang kalah, kami yang menang gitu. Kalau sudah kalah, ya diam-diam saja. Kalah. Jangan banyak bawel, oke?
Jangan banyak bawel tuh katanya Bang Farhat Rasman. Jangan banyak bawel, kalau kalah gitu kan. Ya juga sih, benar juga. Sebenarnya siapa sih yang dibela gitu? Kemarin dia bela polisi, polisinya nggak mau dibela juga kan? Polisi dibela gitu, gimana gitu? Sekarang saksi dibela apa gitu? Tapi sebenarnya kasihan juga Bang ya, kasihan juga memang kemarin itu Rasman gitu kan. Habis dibully juga, itu pukulan telak juga dari netizen gitu. Yang nantang netizen siapa pas dilawan sama netizen loh. Kok ngambek gitu loh. Jangan jadi orang ngambekan please gitu. Ya sebenarnya juga itu dari Bang Mar bilang dipecat juga, itu mantan pengacara gitu. Ya siapa yang dibela nggak jelas, mantan pengacara iya, nantangin netizen diladeni sama netizen. Loh kok ngambek gitu loh. Lah si Rasman sama nenek sebelumnya minta jadi pengacara Saka Peggy tapi ditolak, kuak. Kan dari pengakuan memang kemarin pengacaranya Peggy memang kan pernah juga si Rasman ngajukan diri gitu. Jadi pengacaranya gitu si Peggy. Tapi dari grupnya pengacaraan si Peggy kayaknya nggak mau gitu. Kan kalau alasannya, kalau kita tanya alasannya apa ya, pribadi mungkin. Biasa. Yang herannya lagi, Rasman kok dikasih panggung dengan TV, ada apa ini? Jadi sudah jelas sih Bang, itu sebagai penghibur saja untuk memecah ketegangan. Jadi tidak usah disalahkan stasiun TV-nya juga gitu. Ya kan, stasiun TV kan gimana biar trending juga gitu. Tapi dengan dihadirkannya beliau itu, terutama Rasman ini, membuat situasi jadi terhibur gitu. Masyarakat jadi senang juga nonton gitu ya. Gitu Bang ya. Kura-kura Ninja udah Kura-kura Ninja udah episode berapa? Udah nggak ada episodenya Bang. Udah ada layar lebarnya sekarang Kura-kura Ninja tuh. Yang Ono tuh ya, bukan yang ini gitu, yang Ono ya. Malah diteladeni juga. Kita butuh Farhat Abbas emang untuk melawan Rasman. Betul. Ini baru pertandingan yang seru betul. Ya, yang dua ini, tapi sebenarnya kalau Farhat Abbas sih sebenarnya sih udah mulai itu menunjukkan sebenarnya dari dulu seperti itu, beliaunya seperti itu gitu. Ya memang setiap manusia sih ada sisi lucunya, ada sisi seriusnya juga gitu. Tapi persoalannya Bang Rasman ini serius tapi dianggap lucu gitu loh. Kalau Bang Farhat kan dimana dia memang harus lucu, dimana dia memang harus serius gitu. Udah jelas gitu. Tapi Abang Rasman ini mau dia serius, dianggap lucu juga. Jadi segitu video sebetulnya ya. Selalu saya ingatkan ya, jangan cepat termakan hoak ya. Selalu jaga nih, selalu ingatkan juga, jaga persatuan kesatuan persaudaraan kita ya. Jadi semoga video ini bisa oh iya, jangan nakal juga, karena sedikit nakal bisa beribarat fatal ya. Jadi segitu video sebetulnya, semoga videonya bisa menghibur sebetulnya semua tentang Rasman dan Bang Farhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.